koperasi, kita pasif. Padahal sebagai anggota koperasi kita adalah pemilik. Tapi di sini kita nggak pernah berpikir bagaimana pengembangan koperasi, bagaimana mengikuti sebuah perubahan. Ya. Tapi yang ada adalah ketika kita nggak koperasi, kita langsung orientasinya satu, orang langsung berpikiran ini koperasi bisa minjem nggak. Yang kedua, ketika saya belanja dapat harga barang murah nggak? Atau bisa ngutang nggak? Udah gitu akhir tahun masih minta SHU. Maksudnya secara logika nemu nggak kira-kira? Coba. Dia udah nggak mau aktif, tapi dia pengennya dapat barang murah, ngutang dan akhir tahun masih minta SHU. Kapital aja nggak seperti itu kan? Nah, ketika ini terjadi dan kita belum bergerak, bagaimana akan membicarakan tentang sebuah hasil, tapi kita belum bergerak. Lain ceritanya misalnya kita buka koperasi bareng-bareng, kemudian kita berusaha bareng-bareng, pada satu titik koperasi ini berkembang. Setelah dihitung ada keuntungan besar, loh uangnya ada, keuntungannya gede, ini mau kita apain? Nah itu baru, entah mau pengembangan koperasi atau mau dibagikan, nah, itu ada. Tapi yang sekarang terjadi kan ketika orang mau bergabung udah nanya nanti baginya gimana, untungnya apa. Nah itu yang membuat kita rusak di situ. Nah ketika berbicara untung rugi itu bukan di kooperasinya, tapi di bisnis yang dibangun kooperasi. Ketika kita masih berbicara tentang kooperasi, yang kita harus tahu adalah bahwa kooperasi itu tempatnya saling menolong, kemudian pelayanan. Tapi ketika berbicara untung rugi itu di bisnisnya koperasi. Nah itu harus sudah dibudai. Nah ini yang nggak ada. Makanya koperasi kita ini berbeda dengan koperasi yang lain. Bahwa koperasi ini ujung tombaknya pendidikan. Ujung tombaknya pendidikan. Nah dan melalui pendidikan itulah kita akan mencoba untuk mengajak teman-teman sadar tentang banyak hal, tentang hidupnya, tentang semuanya. Plan kita itu target kita bikin World ini setahun berapa 5 menyebar nanti ya detail 5. Kemudian mudah-mudahan dalam tempo 4 atau 5 bulan lagi kita akan buka restoran di atas. Restoran di atas. Nanti modelnya yang kita jual salah satunya internet nanti kan. Terus kita lagi di perizinan kita itu ada 5. Retail, jasa, supplier, klinik rumah sakit, dan nanti endingnya kita bikin perusahaan. Kenapa koperasi itu harus punya misi tentang bikin perusahaan? Contoh, sekarang nyari kerja gampang nggak? Susah. Jadi permanen gampang nggak? Susah. Ini sekarang. Kebayang nggak nanti ketika anak kita gede masuk dunia kerja, apa yang mereka ada? Nah, salah satu yang harus kita lakukan adalah membangun perusahaan untuk mereka. Dan itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan negara orang seperti itu. Sementara kita berhadapan dengan perkembangan industri yang nggak main-main kan, perubahan industri manufaktur, kemudian perubahan industri keuangan. Kalau perubahan industri manufaktur kan mulai beralihnya pelan-pelan dari tenaga manusia ke robotisasi dan digital. Akhirnya dampaknya adalah gesernya SDM kan, dari manufaktur. Kalau perubahan industri keuangan itu dari pembayaran langsung itu semua akan nanti pelaku akan menggunakan aplikasi semua. Ketika itu terjadi, ya kita akan terputus antara manusia satu dan manusia yang lain. Tapi ketika di koperasi pasti akan ada masa di mana semua anggota akan ketemu melalui RAT yang gitu. Ketika untuk membangun usaha dia sebenarnya nggak punya modal. Tapi karena kecerdikannya mereka membangun sebuah sistem untuk mengumpulkan modal. Contoh, mereka membangun bank. Memang banknya untuk apa? Kan untuk mengumpulin duit. Ketika duit sudah dikumpul di bank, oleh mereka kan dibangun kawasan industri, pabrik, mall dan sebagainya. Siapa yang bekerja? Ya buruh. Yang bangun duitnya siapa? Buruh. Nah ketika hal itu sudah dilakukan, kemudian dari hasil kerjanya buruh dapatlah hasil produksi, dijual, yang beli siapa? Buruh lagi.
Untungnya kemana? Ke mereka. Ya, itu satu. Nah, yang kedua, dari penghasilan kita pun kita kembalikan ke mereka secara tidak langsung. Dan itu nggak kita sadari, contoh melalui pembelanjaan. Hampir mungkin 50% keuangan kita belanjakan kebutuhan hidup kan, entah misalnya beras, sabun atau apapun itu. Biasanya kita larinya kemana? Ke minimarket modern. Banknya bukan punya kita, bener nggak? Dan selama ini bertahun-tahun duit kita dipakai oleh mereka ngembangin banyak usaha, tapi bank itu bukan punya kita dan kita nggak pernah berpikir itu duit di bank untungnya berapa Pak? Saya dapat apa? Nggak pernah. Kemudian dari pembelanjaan kita larinya ke minimarket modern, bertahun-tahun kita lakukan. Dan dari uang yang kita keluarkan itu kita memberikan benefit ke mereka. Apakah kita pernah menanyakan keuntungan mereka? Nggak pernah. Dan minimal itu bukan punya kita, dan itu kita lakukan bertahun-tahun, bahkan mungkin sampai kita mau pensiun. Tapi dengan seperti itu kita hanya mulai berpikir bahwa sebenarnya kita mampu, kita bisa melalui koperasi tadi. Ketika kita jadi anggota koperasi, duit itu di koperasi semua kan. Koperasi itu milik siapa? Milik kita. Kemudian koperasi membangun pabrik-pabrik atau retail-retail yang lain. Retailnya milik siapa? Milik kita. Kita pada satu titik akan kembali ke kita lagi. Mungkin dalam bentuk yang lain kan, layanannya, kemudian kepemilikannya, atau bahkan kita bisa membangun fasilitas yang lain. Contoh nih koperasi, dia gede, besar. Kemudian dari keuntungan itu dibangunlah rumah sakit misalnya. Ketika si anggota sakit masuk dirawat di rumah sakitnya dan nggak bayar, kira-kira gimana? Koperasi bangun sekolah. Kemudian anak-anak kita sekolahnya di situ nggak bayar, gimana ceritanya? Nah, itu sebenarnya koperasi seperti itu. Dan di sini orang koperasi itu nggak diperlihatkan, karena kalau sebuah koperasi itu nimbul, kapital bangkrut. Makanya nggak dibangun. Nah, akhirnya ketika orang tahu koperasi ya hanya karena untuk kebiasaan, dia tahunya tahu koperasi tahu kan gitu kan. Apa pemahaman tentang koperasi? Rupanya simpang pinjam, dapat barang harga murah, kalau syukur-syukur bisa minta, akhir tahun dapat SHU. Tapi dia nggak pernah berpikir gimana pengembangannya, gimana nanti koperasinya gede. Nah, itu terlalu. Kita ada dokter aja nggak punya sini, dokter preman ini nggak punya, ada nggak punya.